Pelatih Manchester United Erik ten Hag langsung minta manajemen dan pemilik saham terbesar untuk datangkan bek timnas Indonesia Mads Hilgers usai tampil sangat memukau di laga Europa League antara Manchester United lawan FC Twente yang baru saja selesai. Jadi harapanku, apalagi keduanya sempat terpergok bertemu di luar lapangan. Di sisi lain, media Belanda bocorkan hal mengejutkan ini. Simak ulasannya berikut ini. Alhamdulillah super lega Indra Syafri akhirnya sadar juga di luar dugaan ungkap rahasia besar usai bawa timnas Indonesia U20 hancurkan Maladewa di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya benci dengannya auto mendadak pesta pora. Kok bisa begitu? Ini informasi selengkapnya. Yes, alhamdulillah ini kabar sangat-sangat luar biasa, bocoran A1 langsung dari orang dalam PSSI, Fakhri Husaini, Towel DK, Auto kecewa berat melihatnya. PSSI pastikan terus cari pemain keturunan kebelahan dunia manapun sampai ngomong mengejutkan gini. Lokal Pret Auto menangis melihat ini. Simak informasinya sampai selesai. Timnas Indonesia auto gemparkan dunia lagi. Selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. Satu persatu pemain keturunan level tinggi grade A kembali nyatakan minat gabung Timnas Indonesia. Sosok penyerang ganas lagi di Liga Belanda. Berinisial SLH. Masih muda. Potensial striker mematikan. Ini penjelasan lengkapnya. Nih, efek magis Sintayong sudah diakui di luar negeri, bisa-bisanya pengamat bola sok tahu meremehkan kualitas STY menangani skuad Timnas Indonesia. Striker keturunan Bandung yang berkasnya sedang diproses belak-belakan Timnas Indonesia bakalan lolos Piala Dunia 2026. Sampai berani jujur begini. Simak baik-baik. Nih, info A1 lagi terpercaya khusus untuk para penggemar channel Indonesian Soccer. Pemain keturunan Indonesia ternyata ada yang bermain di Liga Jerman. Jelas ini bisa jadi tambahan amunisi untuk segera memastikan diri lolos Piala Dunia 2026. Berinisial RM. Wow, siapakah dia dan bagaimana kronologinya bisa gabung timnas? Saksikan semuanya hanya di sini. Rasain lo mampus, kejam dibalas kejam. Karma super dahsyat hampiri klub Korea ini karena matikan potensi pemain timnas Indonesia. Suwon FC sampaikan pengumuman konyol begini. Salah sendiri kan? Fans timnas Indonesia auto tertawa ngakak melihatnya. Simak berita selengkapnya di sini. Kasihan dan gak tega melihatnya. Nasibmu kini sungguh miris Malaysia. Di tengah euforia Timnas Indonesia berjaya di kancah dunia wakili ASEAN. Timnas Malaysia malah dapat lawan uji coba negara antah berantah ini yang gak punya budaya sepak bola kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Malaysia? Begini detail informasinya. Erick Thohir pecat Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas Indonesia U20 usai buat pernyataan ambigus sesat blunder yang bikin fans Timnas gaduh, jadi tuntutan besarku sekarang juga. Bisa-bisanya usai tuduh Wilber Jardim kayak gini, langsung diklarifikasi manajer Timnas Indonesia U20. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Ini kronologi lengkapnya. Masih ingat dengan Doan Van Hau, pemain timnas Vietnam yang dulunya sering bermain brutal bahkan sempat matikan karir Evan Dimas. Kini nasibnya mengenaskan luntang-lantung. Bahkan kabar terakhirnya dia dituduh berbohong ke publik Vietnam. Kok bisa gitu? Apa ini akibat fatal atas ulahnya sendiri di masa lalu? Tonton video ini sampai selesai. Ini baru pemain lokal mental baja, gak cengeng ketakutan dengan kedatangan banyak pemain naturalisasi yang masuk timnas Indonesia.
Asnawi Mangkuala mendadak buat pernyataan sangat jujur dan cerdas jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah ada kabar super mantap. 5 klub top Eropa ini berpotensi tebus kontrak kiper timnas Indonesia Martin Paes dari FC Dallas. Salah satunya ada raksasa Spanyol yang sedang butuh kiper. Tim mana saja kah? Ini penjelasan detailnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Pelatih Manchester United Erik ten Hag langsung minta manajemen dan pemilik saham terbesar untuk datangkan bek timnas Indonesia Mads Hilgers usai tampil sangat memukau di laga Europa League antara Manchester United lawan FC Twente yang baru saja selesai. Jadi harapanku, apalagi keduanya sempat terpergok bertemu di luar lapangan. Di sisi lain, media Belanda bocorkan hal mengejutkan ini. Simak ulasannya berikut ini. Media Belanda baru-baru ini mengungkapkan bahwa calon pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, berpotensi menjadi incaran klub Liga Inggris setelah penampilannya melawan Manchester United. Sorotan ini datang dari Football Transfers yang menilai bahwa ini bisa menjadi peluang besar bagi Hilgers untuk menarik perhatian klub-klub di Inggris. Berdasarkan analisis dari Sky Sports, pemain berusia 23 tahun ini memiliki kesesuaian dengan gaya bermain Fulham yang semakin memperkuat kemungkinan transfernya. Football Transfers menyatakan berdasarkan data dari Sky Sports, ini menjadi kesempatan bagi Mads Hilgers untuk membuktikan diri karena dengan klub fit sebesar 82, ia tampak cocok bergabung dengan Fulham. Mereka juga menekankan pentingnya Hilgers untuk menunjukkan kemampuannya agar bisa beraksi di Liga Inggris. Bek berusia 23 tahun itu bisa mengukur tajinya melawan rivalnya di Liga Inggris, tambah mereka. Lebih lanjut, mereka mencatat bahwa Hilgers dapat bersaing dengan dua bek Fulham, Issa Diop dan Joachim Andersen. Meskipun skill Hilgers yang mencapai 67, 3 masih kalah dibandingkan Andersen 76. 5 dan Diop 70. 6, ia memiliki potensi untuk berkembang hingga mencapai 75. 3, menjadikannya calon bek yang menjanjikan di Liga Inggris. Sementara itu, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders hanya menyisakan satu langkah terakhir, yaitu pengambilan sumpah WNI. Awalnya dijadwalkan pada 23 September, acara ini ditunda hingga 30 September 2024. Timnas Indonesia sendiri akan melanjutkan pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan bertandang ke Cina pada 15 Oktober dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi Mads Hilgers di Liga Inggris? Apakah Anda optimis dia bisa bersaing dengan para bek ternama di sana? Silakan bagikan komentar Anda. Alhamdulillah super lega, Indra Syafri akhirnya sadar juga di luar dugaan ungkap rahasia besar usai bawa timnas Indonesia U20 hancurkan Maladewa di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Semua fans timnas Indonesia yang awalnya benci dengannya auto mendadak pesta pora. Kok bisa begitu? Ini informasi selengkapnya. Meski meraih kemenangan besar, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengakui ada masalah dalam penyelesaian akhir timnya. Ini kan pertandingan pertama, jadi saya melihat kalau anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus, tetapi rencana permainan sudah berjalan, ungkapnya setelah pertandingan. Pada babak pertama, para pemain timnas U20 mengalami kebuntuan meski menciptakan sejumlah peluang. Jens Raven, salah satu penyerang, gagal memanfaatkan kesempatan emas dan skor tetap 0-0 hingga turun minum. Melihat tidak ada gol yang tercipta, Indra Syafri pun memutuskan untuk mengubah strategi di babak kedua. Sebetulnya, rencana permainan sudah berjalan baik termasuk chemistry dan aliran bola. Namun, finishing yang kurang memadai menjadi kendala. Di babak kedua, kami ubah strategi dan alhamdulillah kami bisa mencetak 4 gol, jelas pelatih berusia 61 tahun ini.
Indra Syafri menambahkan dari lini bertahan ke lini tengah, kami bisa bermain cair, tetapi finishing masih menjadi masalah di babak pertama. Kami mencoba melakukan serangan dari pinggir dengan banyak crossing dan cutback, tetapi pemain di tengah tidak mampu mengantisipasi umpan tersebut. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Ini menjadi PR kita untuk pertandingan berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang performa timnas U20? Apakah Anda setuju bahwa penyelesaian akhir perlu ditingkatkan? Silakan berbagi komentar Anda. Yes, alhamdulillah ini kabar sangat-sangat luar biasa. Bocoran A1 langsung dari orang dalam PSSI, Fakhri Husaini. Towel DK Auto kecewa berat melihatnya. PSSI pastikan terus cari pemain keturunan kebelahan dunia manapun sampai ngomong mengejutkan gini. Lokal Pret Auto menangis melihat ini. Simak informasinya sampai selesai. Setelah sukses dengan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, PSSI tidak akan berhenti di situ. Mereka berencana untuk menjaring 1 atau 2 pemain lagi yang berpotensi. Pernyataan ini diungkapkan oleh ex-co PSSI, Arya Sinulinga, dalam siniar bertajuk Bebas di kanal YouTube-nya. Ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin bisa 1 atau 2 pemain, ujarnya. Dia juga menjelaskan paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, mungkin November baru ada yang bisa kita mainkan lagi. Lalu sampai kapan PSSI akan terus mencari bakat-bakat keturunan yang bermain di luar negeri? Arya menegaskan bahwa pencarian ini akan terus dilakukan hingga timnas Indonesia tidak lagi membutuhkan tambahan pemain. Pak Erik dalam kurung Thohir selalu katakan kita butuh total 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semua itu. Ini biar regenerasinya enak, kalau nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya sampai 150 pemain, tambahnya. Menurutnya jumlah pemain senior saat ini masih terbilang sedikit dan proses pencarian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan yang ada. Tapi kalau cukup buat apa? Kalau pemain lokal sudah bisa mengimbangi buat apa? Arya mengingatkan bahwa jika tidak ada pemain diaspora, Indonesia mungkin tidak akan melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai kita tidak butuh pemain. Selama masih ada kebutuhan, kita cari. Dia juga menegaskan kalau liga lokal bisa memasok, kita tidak butuh. Tapi kalau kita butuh pemain, masa tidak diambil? Arya menutup dengan pernyataan bahwa para pemain ini memiliki darah Indonesia dan akan marah jika disebut sebagai pemain asing. Apa pendapat kalian tentang strategi PSSI ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Timnas Indonesia auto gemparkan dunia lagi. Selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. Satu persatu pemain keturunan level tinggi grade A kembali nyatakan minat gabung Timnas Indonesia. Sosok penyerang ganas lagi di Liga Belanda. Berinisial SLH. Masih muda. Potensial striker mematikan. Ini penjelasan lengkapnya. STY dijamin bahagia. Penyerang berbakat Fortuna Sittard George Louis Hermsen telah menyatakan kesediaannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan akun Instagram @pemainketurunan ID, George Louis mengungkapkan, "Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya dalam kurung untuk menjadi warga negara Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar meski ia baru berusia 17 tahun, George Louis mungkin lebih dulu bergabung dengan Timnas Indonesia U-Strip 20 sebelum melangkah ke level senior. Menariknya, ia sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Bermain 1 menit saat menghadapi Heracles Almelo pada 14 Mei 2024, di mana ia bahkan mengungguli Ragnar Oratmangoen, mantan pemain Timnas Indonesia yang dicadangkan sepanjang pertandingan. Statistiknya di tim junior Fortuna Sittard sangat mengesankan musim lalu. Ia mencetak 12 gol dan 28 assist dalam 32 pertandingan bersama Fortuna Sittard U-Strip 21. Musim ini, George Louis sudah berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan. Dengan gaya permainannya yang mirip Kylian Mbappé, kehadirannya bisa jadi angin segar bagi Timnas Indonesia.
Kini semua mata tertuju pada PSSI. Apakah mereka dengan arahan Shin Tae-yong atau Indra Syafri siap untuk merekrut penyerang muda ini? Kami ingin mendengar pendapat kalian tentang potensi George Lois di Timnas Indonesia. Silakan berbagi di kolom komentar. Nih, efek magis Shin Tae-yong sudah diakui di luar negeri. Bisa-bisanya pengamat bola sok tahu meremehkan kualitas STY menangani skuad Timnas Indonesia. Striker keturunan Bandung yang berkasnya sedang diproses belak-belakan Timnas Indonesia bakalan lolos Piala Dunia 2026. Sampai berani jujur begini. Simak baik-baik. Zijlstra optimis Timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Calon pemain Timnas ini menyoroti kekuatan lini pertahanan skuad Garuda, terutama dengan kehadiran Maarten Paes di bawah Mistar. Saya pikir bisa dalam kurung lolos Piala Dunia 2026, ungkap Zijlstra saat berbincang di kanal YouTube Yusa Nugraha, Rabu dalam kurung 25 September 2024. Dia menambahkan Timnas Indonesia sudah sangat bagus sekarang menurut saya dan secara defensif juga sudah sangat baik. Dengan Maarten Paes di gawang, lini belakang jadi sangat kuat. Zijlstra juga percaya bahwa dengan tambahan Eliano Reijnders di lini depan, Timnas Indonesia akan semakin berbahaya. Jadi saya pikir mereka dalam kurung, Timnas Indonesia juga akan menjadi semakin berbahaya di lini depan karena pertahanan sudah baik, tutupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Mari berbagi di kolom komentar. Nih, info satu lagi terpercaya khusus untuk para penggemar channel Indonesian Soccer. Pemain keturunan Indonesia ternyata ada yang bermain di Liga Jerman. Jelas ini bisa jadi tambahan amunisi untuk segera memastikan diri lolos Piala Dunia 2026. Berinisial RM. Wow, siapakah dia dan bagaimana kronologinya bisa gabung Timnas? Saksikan semuanya hanya di sini. Satu pemain menarik dari Bundesliga Jerman memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia, Reno Munz. Pemain berusia 18 tahun ini sebelumnya tampil di Bayer Leverkusen dari 2022 hingga 2024 dan kini bermain untuk Greuther Fürth di Bundesliga 2. Musim ini ia sudah dipercaya tampil dalam 3 laga bersama timnya. Reno dapat berposisi sebagai bek kiri, bek tengah, atau gelandang bertahan. Meski tidak memiliki darah Indonesia, karena kedua orang tuanya merupakan warga negara Jerman, Reno masih bisa memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Ini berkat regulasi FIFA, khususnya artikel 7.1, yang memungkinkan pemain yang lahir di Indonesia untuk dinaturalisasi. Reno lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005, seperti yang dilaporkan oleh Transfermarkt. Dengan pengalamannya memperkuat Timnas Jerman di level kelompok umur, termasuk 7 caps bersama Timnas U19, Reno Munz bisa menjadi proyek jangka panjang yang menjanjikan bagi Timnas Indonesia. Namun untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, ia tetap harus menjalani proses naturalisasi sesuai pasal 20 UU 1 2 tahun 2006, karena ia tidak lahir dari orang tua yang berdarah Indonesia. Kasus serupa pernah dialami oleh Maarten Paes, jadi menarik untuk melihat perkembangan Reno Munz ke depannya. Apa pendapat kalian tentang potensi Reno di Timnas Indonesia? Silakan berbagi di kolom komentar. Rasain lo mampus, kejam dibalas kejam. Karma super dahsyat hampiri klub Korea ini karena matikan potensi pemain Timnas Indonesia. Suwon FC sampaikan pengumuman konyol begini. Salah sendiri kan? Fans Timnas Indonesia auto tertawa ngakak melihatnya. Simak berita selengkapnya di sini. Dampak minimnya menit bermain Pratama Arhan di Suwon FC mulai terasa, terutama di kalangan penggemar. Beberapa waktu lalu, salah satu petinggi klub mengakui bahwa jumlah fans, khususnya dari Indonesia, mengalami penurunan drastis. Menurut kabar yang beredar, banyak penggemar Indonesia yang kini enggan datang ke stadion karena Arhan tidak ada di skuad. Pemain berusia 22 tahun itu hanya diturunkan sekali sejak bergabung, dan situasi ini jelas berdampak negatif bagi kariernya di Timnas Indonesia. Nasib Arhan pun menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar.
Petinggi Suwon FC tersebut mengungkapkan kepada media Korea Selatan, Sports G, setelah Pratama Arhan direkrut, banyak penggemar Indonesia yang datang ke stadion. Tetapi karena dia tidak bisa bermain secara konsisten, jumlah penggemar Indonesia berkurang signifikan. Ia juga menambahkan Arhan pasti sedang kesulitan. Namun, dia adalah tipe orang yang tidak menunjukkannya. Petinggi itu menegaskan bahwa Arhan tetap bekerja keras saat latihan. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi Pratama Arhan dan pengaruhnya terhadap Suwon FC? Mari berdiskusi di kolom komentar. Kasihan dan gak tega melihatnya. Nasibmu kini sungguh miris Malaysia. Di tengah euforia Timnas Indonesia berjaya di kancah dunia wakili ASEAN, Timnas Malaysia malah dapat lawan uji coba negara antah berantah ini yang gak punya budaya sepak bola kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Malaysia? Begini detail informasinya. Timnas Malaysia akan melakoni laga persahabatan melawan Selandia Baru, tim yang saat ini berada di ranking 95 dunia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober 2024 di Auckland's North Harbour Stadium dengan kick-off pukul 19.00 waktu setempat. Pelatih Timnas Malaysia Paul Marty Vicente menganggap pertandingan melawan Selandia Baru sebagai langkah positif. Ya, saya pikir ini merupakan kabar baik untuk bermain melawan mereka, ungkap Paul Marty seperti dilansir dari Makan Bola. Ia menambahkan setelah kami tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia, pertandingan persahabatan berkualitas tinggi cukup penting bagi para pemain dan pelatih. Ini menjadi kesempatan untuk menilai sejauh mana perkembangan kami dan memberikan tantangan bagi para pemain. Paul Marty juga menekankan pentingnya fokus dalam pertandingan ini sebab jika menghadapi lawan seperti ini, berarti kita harus bekerja keras dan tidak menganggapnya sebagai pertandingan mudah. Apa pendapat kalian tentang persiapan Timnas Malaysia menghadapi Selandia Baru? Yuk diskusikan di kolom komentar. Erick Thohir pecat Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas Indonesia U20 usai buat pernyataan ambigus sesat blunder yang bikin fans Timnas gaduh, jadi tuntutan besarku sekarang juga. Bisa-bisanya usai tuduh Wilber Jardim kayak gini, langsung diklarifikasi manajer Timnas Indonesia U20. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Ini kronologi lengkapnya. Manajer Timnas Indonesia U20 Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa Wilber Jardim tidak akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Menurut Zaki, sang pemain tidak mendapatkan izin dari klubnya Sao Paulo U17. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri menginformasikan bahwa tiket untuk Wilber sudah dibeli, namun ia tidak kunjung tiba di Indonesia. Zaki menjelaskan Wilber Jardim tidak bisa hadir karena jadwal klubnya padat dan tidak diberikan izin. Meskipun demikian, Zaki menegaskan bahwa Timnas Indonesia U20 sudah siap bertanding. Dia memastikan bahwa ke-23 pemain yang dipanggil adalah skuad final tanpa ada penambahan pemain. Timnas sudah siap bertanding dengan skuad yang sudah diumumkan, ujar Zaki. Apa pendapat kalian tentang absennya Wilber Jardim dan persiapan Timnas Indonesia U20? Yuk sampaikan di kolom komentar. Masih ingat dengan Doan Van Hau, pemain Timnas Vietnam yang dulunya sering bermain brutal bahkan sempat matikan karir Evan Dimas. Kini nasibnya mengenaskan luntang-lantung. Bahkan kabar terakhirnya dia dituduh berbohong ke publik Vietnam. Kok bisa gitu? Apa ini akibat fatal atas ulahnya sendiri di masa lalu? Tonton video ini sampai selesai. Doan Van Hau kembali masuk rumah sakit untuk penyembuhan cedera dan kabar ini membuat publik Vietnam geram. Setelah sebelumnya sempat digembar-gemborkan sembuh dan akan kembali bermain untuk Timnas Vietnam, kenyataan pahit muncul ketika Van Hau harus menjalani pemeriksaan yang memaksanya dirujuk ke Korea Selatan. Ex-kapten Timnas U-19 Vietnam ini ditangani di salah satu rumah sakit bergengsi di negeri Ginseng berkat relasi pelatih Kim Sang-sik dan Park Hang-seo. Sayangnya, hal ini semakin menunjukkan bahwa Van Hau tidak akan segera kembali memperkuat Timnas Vietnam. Reaksi publik pun meluap dengan banyak yang merasa dibohongi. Beberapa waktu lalu beredar informasi bahwa Van Hau bisa berlatih ringan di akhir Agustus, tulis Soha.van.
Hal itu membuat publik berharap ia bisa segera bergabung dengan tim nasional pada September. Namun, harapan itu tak terwujud. Segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Publik Vietnam geram karena harus terus mempertanyakan kapan Doan Van Hau bisa kembali pulih dari cedera. Hampir setahun dia absen membela klub dan timnas. Pemain ini bahkan tidak bisa memakai sepatunya di lapangan latihan. Apa pendapat kalian tentang situasi Doan Van Hau dan reaksi publik Vietnam? Mari diskusikan di kolom komentar. Ini baru pemain lokal mental baja, Gai Cheng ketakutan dengan kedatangan banyak pemain naturalisasi yang masuk timnas Indonesia. Asnawi Mangkuala mendadak buat pernyataan sangat jujur dan cerdas jelang timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Begini penjelasannya. Asnawi Mangkualam berbagi cita-citanya untuk terus berkarier di luar negeri dengan Jepang, Thailand, dan Korea Selatan sebagai negara incarannya. Menurutnya, langkah ini adalah salah satu cara untuk menjaga konsistensi dalam kariernya. Untuk impian saya ingin lebih banyak tinggal di luar Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya akan tinggal di Thailand, Korea, Jepang, atau dimanapun, ungkap Asnawi. Tapi saya ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik dan tinggal di luar negeri bagi saya lebih menguntungkan. Pemain kelahiran Makassar ini juga mengakui bahwa persaingan di timnas Indonesia saat ini cukup berat, terutama dengan masuknya beberapa pemain keturunan yang berkualitas. Demi tetap mendapatkan caps di timnas, menimba ilmu di luar negeri jadi salah satu jalan, jelasnya. Karena sekarang di timnas banyak sekali pemain yang bagus dan berkualitas. Ia menambahkan, jika saya tidak mengembangkan kualitas diri saya, maka sulit untuk tetap bermain di timnas. Mengenang pengalamannya, Asnawi menyebutkan bahwa saat bermain di Korea selama 4 tahun, intensitas dan kualitas kompetisinya sangat berbeda. Liga Thailand lebih berkualitas, disiplin, dan terorganisir dibandingkan di Indonesia. Namun, saya melihat Liga Indonesia sekarang semakin baik, lebih baik daripada sebelumnya. Apa pendapat kalian tentang aspirasi Asnawi dan perkembangan Liga di Indonesia? Silakan berbagi di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ada kabar super mantap. 5 klub top Eropa ini berpotensi tebus kontrak kiper timnas Indonesia Martin Paes dari FC Dallas. Salah satunya ada raksasa Spanyol yang sedang butuh kiper. Tim mana saja kah? Ini penjelasan detailnya. Martin Paes, kiper timnas Indonesia, semakin menunjukkan kualitasnya yang layak untuk kembali berkarier di Eropa. Statistiknya sebagai penjaga gawang dengan penyelamatan terbanyak di Major League Soccer dalam kurung MLS 2024 semakin memperkuat posisinya. Beberapa klub top Eropa mulai mencermati peluang untuk menggait Paes dan berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, Manchester United. Kiper utama mereka, Andre Onana, telah kebobolan 6 gol dari 6 pertandingan musim ini. Dan musim lalu, ia mengalami kebobolan hingga 83 kali dari 51 pertandingan. Hanya mencatat 13 clean sheet. Dengan performa Onana yang kurang memuaskan, Martin Paes bisa menjadi pilihan menarik untuk menggeser posisi tersebut, terutama dengan gaya pelatih Erik ten Hag yang sering merekrut pemain asal Belanda. Selanjutnya, ada AC Milan. Mike Maignan saat ini sedang mengalami penurunan performa dengan gawangnya kemasukan 7 gol dalam 5 pertandingan Liga Italia 2024 hingga 2025. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Martin Paes bisa memberikan opsi cadangan yang kuat bagi Rossoneri. Chelsea juga bisa mempertimbangkan untuk mendatangkan Paes. Meskipun Robert Sanchez menunjukkan performa yang cukup baik, Martin Paes bisa menjadi alternatif yang menarik. Selain meningkatkan kualitas tim, kehadirannya juga bisa menarik supporter baru dari Indonesia dan membantu penghematan biaya. Inter Milan menjadi klub berikutnya yang mungkin tertarik. Martin Paes dengan tinggi 190 cm memiliki postur yang lebih baik dibandingkan Jan Sommer yang hanya 183 cm. Ini memberikan keunggulan dalam jangkauan dan refleks sehingga Paes dapat menjadi pilihan yang solid bagi Inter. Terakhir, Barcelona. Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera lutut dan diperkirakan akan absen selama 8 bulan hingga 1 tahun.
Dalam situasi ini, Barcelona harus mengandalkan kiper kedua, Iñaki Peña, yang levelnya masih jauh di bawah. Maarten Paes bisa menjadi solusi ideal untuk Barcelona mengingat kontraknya di FC Dallas hanya tersisa 1 tahun dan ia bisa didapatkan dengan harga sekitar 2 juta dolar Amerika. Dengan gaji yang terjangkau sekitar 325,000 dolar Amerika per tahun, Paes akan menjadi investasi yang menguntungkan bagi klub. Dengan performanya yang impresif, Maarten Paes memiliki potensi besar untuk bersinar di liga-liga Eropa. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan Maarten Paes bergabung dengan salah satu klub ini? Ayo, berbagi di kolom komentar.